Oke, selanjutnya kita akan coba membuat menu untuk edit barangnya ya. Jadi kita dulu di sini ini untuk edit barang ya. Yang mana ini berarti untuk edit barangnya belum ada. Kita buka fungsi modelnya dulu. Ini kita public function detail barang dulu untuk ambil datanya dulu. Maka di sini color this db query. Kok bisa pakai db get where? Coba kita fungsinya is db where coordinator. Nah, kita coba buka select data. Oke. Nah, ini bisa the get where ya. Get where ini kita copy aja seperti ini, seperti itu. Lalu kita copy aja, ini fungsi bawaannya ya. Ini tanpa limit id data. Oke, seperti itu. Lalu kita akan edit, buat fungsi editnya, edit barang id, isi datanya. Oke, seperti ini. Lalu is db where id or this db update. Ini kita kasih label master barang, tabel master barang, lalu datanya ini. Lalu ketika kita ngupdate barangnya, maka kita juga harus update nama barang di stoknya. Nama di stok barang seperti ini. Kalau misalkan namanya berubah ya. Terus di sini kita dolar nama barang seperti itu. Lalu kita update, kita menggunakan fungsi query biasa saja di sini. Update well stock set nama barang sama dengan nama barang. Di sini kasih barang baru, di sini kasih identifikasi nama barang, nama barang, well nama barang sama dengan dolar nama barang lama. Oke, setelah itu disimpan ya, disimpan seperti itu. Nah, kita sekalian bikin fungsi hapusnya ya. Function hapus barang. Ini juga kita harus lihat. Kita harus buat fungsi di sini untuk menghapus. From
TBL master barang where ID sama dengan, kita hapus di sini, kita hapus dolar ID. Nah, di sini dolar ID. Nah, karena kita ngapus barang itu berarti kita akan melakukan hapus juga terhadap stok yang dimiliki, maka kita akan melakukan ini dulu sebelum ngapus ya. Dolar data barang seperti ini sama dengan dolar this db query select bintang from TBL master barang where ID sama dengan ID. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita akan buat this db query delete from TBL stock barang where nama barang sama dengan dolar data underscore barang nama barang. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang ini kita hapus dulu stoknya, lalu kita hapus juga di master datanya seperti itu. Nah, kenapa harus begini? Karena di data barang, di data stok itu kita akan nyimpan nama barangnya gitu. Seperti itu. Kalau sudah kita save. Edit. Oke. Lalu kita ke menu front end-nya ya. Ke view-nya ya. Laman data barang. Nah, ini kita di back end ini kita new file laman edit barang. Ini lupa extensionnya, jangan lupa laman edit .php seperti itu. Lalu setelah itu kita copy aja dari laman data barang untuk mempercepat ya. Copy, kopas di situ. Lalu kita hapus ini karena kita nggak akan tampilin semua barangnya yang tadi, agak nggak terlalu berat ketika ngeload data. Lalu kemudian laman ini kita ganti laman edit. Terus di sini backendnya kita edit barang seperti itu. Terus kita kasih value-nya seperti ini. Echo $T nama barang. Sorry, ini detail barang. Seperti ini. Value-nya kita kopikan di sini ke deskripsi. Lalu di sini juga ada harga gitu. Lalu kemudian di sini kondisi. Seperti biasa caranya kita buat option seperti itu. Value seperti itu. Ini juga sama, ini kita ubah kondisi. Ini juga kita ubah kondisi. Juga sama di satuan, juga sama.
kita akan kasih di sini option value, ini kita akan edit satuan, kita edit di sini juga sama satuan. Oke, foto kita biarkan, lalu kemudian simpan data dibiarkan. Oke, sudah selesai untuk halaman detailnya. Coba kita proses di sini, kita refresh. Oh iya sorry, backendnya belum kita buat ya. Edit barang, kita akan ubah data barang sini seperti ini, lalu kita copy sini, lalu kita edit sini, halaman edit, lalu ini detail kita ubah, ini kita ubah ke detail barang ya, mana detail barang. Oke, ini detail barang, terus kemudian sudah itu detail barang, terus kemudian detail barang, di detail barangnya ini kita ini sudah di barangnya. Nah, di sini ini perlu ini ya, if this upload do upload foto, ini kita tutup aja jadi seperti ini. Nah, ini seperti kita modifikasi seperti ini, jadi kalau dia agak upload kita nggak perlu memperbaharui fotonya gitu loh. Jadi fotonya tetap yang lama. Kalau di upload, nah ini tidak perlu fungsi data upload. Nah, kalau dia upload foto yang baru maka kita upload di sini, update ini, terus kemudian ini ganti tanggal diperbaharui, ini TGL diperbaharui nya kita kasih baharui. Oke, seperti itu. Ini yang di sini ini juga sama, lalu seperti itu. Nah, di sini sebelum kita mulai untuk lakukan pengecekan juga, di sini kita kasih sini ID barang sama dengan $dis input post ID. Oke. Setelah itu ini backendnya ini edit barang. Oke, di laman edit barang ini pastikan kita sudah ada ID-nya ya, input type text, ini hidden aja sifatnya, value php echo dollar detail barang, ID name-nya ID. Oke, setelah itu
Setelah itu ini model backendnya seperti itu. Kita model backendnya kita edit barang datanya. Oke, kini simpan. Ini kita juga simpan. Edit ini data, misalnya ini data dengan foto, ini data tanpa foto, ini data dengan foto, ini ID barang. Oke, seperti itu. Nah, ini kita copy di sini, tapi ditaruh di atasnya. Ini untuk pembaruan tanpa foto. Oke, seperti itu. Nah, untuk stok barangnya, untuk update stok barangnya, ini juga kita hapus dulu. Lalu kita nah ini harus disimpan dulu, lalu di ID nama barang baru seperti itu, karena kita juga harus ngupdate data yang ada di stok ya. Lalu kemudian di edit barangnya kita akan lakukan hal yang sama seperti ini. Ini cuman ini nama barang, lalu ini nama barang, nama, seperti itu. Nah, ini akan copy di sini. Ini juga akan buat seperti ini. Nama barang, nama, seperti itu. Lalu edit, lalu kita copy fungsi di stoknya seperti itu. Ini nah, di dolar this model backend, edit nama stok barang, kemudian copy di sini, copy, taruh di sini, taruh di luar perulangannya ya, seperti itu. Udah. Nah, sekarang kita buat hapus barang ya. Kita copy aja dari yang ini, karena hapus barang itu juga sama. Hapus barang, backend, hapus barang. Lalu kita coba seperti itu. Terus kemudian ini data barang. Oke, biar ini jadi satu kesatuan sama rangkaiannya, maka kita pindahkan aja, tekat data barang. Nah, kita lihat, perhatikan di sini edit barang. Di dalam ini kita edit barang seperti itu. Oke, sudah jadi untuk edit barangnya. Lalu kita coba fungsinya. Oke, ini error apa? Redirect di baris 250. Redirect di baris 250. Oh ya, ini ada titik koma yang belum. Harus simpan. Kita coba cek lagi. Oh ya, ini apa lagi? Di 104. Di 104, baris 104.
apa errornya, detail barang ini, model backend cannot be declare. Oh, detail barangnya sudah ada, kita sudah declare 2 kali. Coba kita lihat di menunya sini. Oh iya, hapus barang. Oh iya, kita udah buat sebelumnya ya. Ini dia kedeteknya 2 kali. Coba dulu detail barangnya. Oke, sebentar, di sini juga ada. Oh iya, kita hapus yang ini dulu ya. Jadi kita sudah mendeklar 2 kali. Oke, ini apa? Model backend detail barang di 97. Oh, ini aja lah. Kita mana nih? Yang di query itu yang detail barang ini yang kita hapus. Refresh. Oke, ini apa ini? Detail backend, edit barang, mana detail barang. Oh, di sini $ID sama dengan this dari segmen 3, lalu ini detail barang $ID seperti itu. Lalu kita nah ini kita lihat ini apa ya, variable. Oke, nah coba kita lihat kondisi oh iya, oke seperti itu. Ini juga sama, kita perlu satuan. Oke, refresh. Oke ya, programan PHP misalkan kita edit nama programan video tutorial programan, ganti kita tambah kata diksi PHP di dalamnya, kita simpan. Oke. Oh iya, baik, kita coba tabel stok barang mana, TBL stok, di sini barang kita ganti semua jadi tabel stok ya. Nah, ini nama tabelnya. Oke, simpan. Satu, kita simpan datanya. Oke. Nah, ini kita ganti PHP itu PHP, simpan datanya. Apakah berganti? Ya, sudah berganti ya. PHP tadinya kan programan saja, lalu kita ganti ke PHP. Itu ini kita sebelumnya juga sama, ini nggak ada harganya, kita edit harganya jadi 10.000, lalu kita simpan. Nah, sekarang sudah ada. Nah, kalau mau ngapus gimana? Apakah ini juga bisa dihapus? Coba kita klik aja hapus ya. Oke, sudah bisa dihapus.
Oke, itu untuk master data barang. Selanjutnya kita akan ke main digital marketing ya, untuk nulis blog dan SEO nya. Terima kasih.